Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan hari ini telat sedikit, sudah jam 12 lewat. Kita lanjutkan ke maksiat-maksiat lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah faslun. Pengarang rahimahullah berkata fasal. Wa min ma'asil lisani al-ghibatu wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahuhu mimma fihi fi khalfih. Di antara maksiat-maksiat lidah adalah ghibah. Ghibah yaitu ketika engkau menyebut saudaramu sesama muslim dengan sesuatu yang ia benci, yang ada padanya, di belakang dia, tidak di hadapan dia. Nah, ketika, tadi definisinya, ketika engkau menyebut saudaramu muslim dengan sesuatu yang ia benci, yang ada padanya, atau boleh jadi yang ada pada nasabnya, di belakang dia, bukan di hadapan dia. Boleh jadi misal dikatakan tentang yang ada padanya, misalkan dia jelek, misalkan, atau akhlak perangainya jelek, atau tentang yang ada pada keturunannya, misal pada nasabnya, misalkan tentang orang tuanya, tentang anaknya, misalkan dikatakan anaknya ingusan, rumahnya kotor, misalkan jorok. Ini disebutkan kepada saudara kita muslim di belakang dia, yang jika dia mendengarnya, dia membencinya, tidak suka tentunya ketika seseorang menyebut tentang dia di belakang dia yang dia tidak suka. Maka orang tersebut telah jatuh dalam dosa ghibah. Semoga Allah menjaga kita dari dosa ghibah ini, karena paling sulit untuk menghindarkan diri dari dosa ghibah ini. Kadang-kadang tema tentang orang yang dibicarakan jatuhlah ke dalam ghibah. Memang bukan fitnah, kalau dalam bahasa kita bukan fitnah. Memang semua yang ada pada diri pada orang itu yang dibicarakan. Namun harus diketahui yang diomongkan di belakang dia, yang dia tidak suka, itu adalah ghibah. Tentang diri dia, tentang keluarga dia, tentang nasab dia misalkan. Apalagi ini bulan puasa, ghibah ini memang tidak membatalkan puasa, namun membatalkan pahala puasa. Itu yang membahayakan. Dan ghibah ini hampir seperti namimah, dia juga salah satu penyebab azab kubur. Itu. Selanjutnya, wan namimatu wa hiya naqlul qawli lil ifsadi wat tahrishu min ghairi naqli qawlin walau bainal bahaimi wal kadhibu wa huwa al ikhbaru bi khilafil waqi'i wal yaminul kadhibah. Selanjutnya termasuk dalam maksiat lidah adalah namimah. Namimah adalah membawa-bawa omongan, memindahkan omongan, mengutip omongan. Datang ke si Fulan, dikatakan si Fulan tidak suka pada si Fulan. Datang si Fulan, dibilang si Fulan tidak suka pada si Fulan ini. Maka orang ini membawa-bawa omongan, mengutip omongan dengan tujuan merusak hubungan antara dua orang. Dengan sebab dia bawa-bawa omongan ini dapat merusak hubungan orang, hubungan baik antara apakah silaturahim, apakah hubungan sama muslim. Maka ini menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam dosa lidah. Dan namimah ini adalah salah satu penyebab azab kubur. Jadi namimah, ghibah, ini adalah hal-hal yang harus sangat-sangat kita jauhi. Besar dosa dari namimah ini. Kalau ghibah tadi, yang ada pada dirinya diceritakan pada orang lain, di belakang dia, yang dia tidak suka, memang ada pada dirinya. Jika tidak ada pada dirinya, maka jatuhnya fitnah. Fitnah bahasa kita, buhtan dalam bahasa Arab. Karena fitnah dalam bahasa Arab beda dengan fitnah yang bermakna di dalam bahasa kita. Kalau kita buhtan bahasa Arab, bahasa kita yang benar terjemahnya adalah fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa Arab seperti al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu adalah fitnah yang dimaksud lebih besar dari membunuh, bukan fitnah yang menceritakan tentang orang lain yang tidak ada pada dirinya, bukan itu yang dimaksud.
Tapi fitnah yang dimaksud adalah di sini kekufuran, fitnah pengerusakan iman, pengerusakan agama, kerusakan agama. Sebab kerusakan agama orang bisa kufur, bisa murtad misalkan. Ini adalah fitnah. Ini dimaksud fitnah dalam agama. Dalam bahasa Arab fitnah ini maksudnya. Sementara buhtan itulah fitnah yang kita maksud. Nah, oleh karena itu kita semoga Allah jaga dari ghibah, dari namimah ini, karena ini bentuk-bentuk dosa besar juga. Kemudian wat tahrish, yaitu mengadu tanpa memindahkan omongan. Jadi mengadu antara dua orang, mengadu binatang barangkali misalkan, itu tanpa memindahkan omongan juga jatuh dalam dosa lidah. Jadi kalau meskipun antar binatang, misalkan dia mengadu ayam, mengadu binatang, mengadu sapi, kambing, kerbau misalkan, hanya babi yang dibolehkan untuk diadu. Maksudnya yang tidak berdosa, bukan dibolehkan. Yang tidak berdosa untuk diadu adalah babi gitu. Sementara tadi kerbau, sapi, kambing, ayam itu berdosa. Kemudian wal kadzibu wa huwa ikhbaru bi khilafil waqi'. Selanjutnya adalah dosa lidah bohong. Bohong yaitu memberitakan sesuai yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bohong memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seseorang terjatuh ke dalam kebohongan jika yang dia kabarkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan dia yang melakukan hal tertentu, ketika dia tanya, apakah kamu yang melakukan ini? Bukan, padahal dia yang melakukan. Ini orang itu telah terjatuh ke dalam dosa. Jadi bohong ini tidak dibenarkan walaupun untuk bercanda. Jadi la yasluhul kadzibu fi jiddin wala hazlin. Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, berdosa hukumnya berbohong dalam keadaan bersungguh-sungguh atau dalam candaan. Jadi candaan pun tidak dibenarkan untuk berbohong. Dan Nabi kita tidak ada yang bohong. Di antara Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak seorang pun yang berbohong. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong. Nabi-nabi yang lain juga tidak pernah berbohong. Nabi Ibrahim ketika ditanya misalkan siapa yang telah menghancurkan patung-patung ini, beliau tidak menjawab bukan saya. Seandainya beliau mengatakan bukan saya, beliau terjatuh dalam dosa bohong. Tapi beliau berkata tanyakan kepada yang lebih besar, tidak berkata bukan saya. Itu kaitnya di situ. Jadi jika orang mengabarkan sesuatu yang bukan, tidak sesuai dengan kenyataan, itu jatuh dalam bohong, jatuh dalam dosa bohong. Kemudian wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu termasuk maksiat lidah. Kemudian wa alfadzul kadzaf wa hiya katsiratun hasiluha kullu kalimatin tansubu insanan aw wahidan min qarabatihi ila zina fahiya kadzfun liman nusiba ilaihi imma sharihan mutlaqan aw kinayatan biniyatin wa yuhaddul kadziful hurru 80 jaldatan warraqiqu nisfaha. Selanjutnya lafaz-lafaz kadzaf. Lafaz-lafaz kadzaf itu banyak. Apa itu lafaz kadzaf? Ketika seseorang menisbatkan kepada seseorang, salah satu kerabatnya misalkan, perbuatan zina atau liwat misalkan. Dia menuduh orang lain berbuat zina, padahal dia tidak melihatnya atau dia tidak menjadi saksi dalam perbuatan zina misalkan. Dia menuduh orang kerabatnya atau keluarganya berbuat zina. Nah, baik itu lafaz yang dinisbatkan itu sharih ataupun kinayah. Sharih misalkan dibilang kamu penzina, sharih. Kamu pelaku liwat, sharih. Nyata yang dituduhkan itu kata-katanya jelas, nyata. Namun kinayah itu kata-kata yang tidak langsung mengarah ke zina, tapi bermakna zina, boleh bermakna zina. Kalau yang kinayah tergantung maksud si penutur ini. Jika yang dimaksud oleh dia adalah zina, maka dia terjatuh ke dalam kadzaf ini. Kalau yang nyata-nyata sorry itu sudah jelas. Namun yang tidak jelas misalkan dikatakan kupu-kupu malam, misalkan kupu-kupu malam
wallahu alam, kupu-kupu malam bisa kita lihat di di kamus KBBI kita, apakah itu sharih atau kinayah. Atau misalkan kamu itu memang perempuan nggak benar. Nah, perempuan nggak benar misalkan itu punya makna nggak benar apa? Apa makna nggak benar? Pelaku dosa atau memang yang dimaksud zina misalkan, maka itu dilihat sharih atau kinayah. Jika sudah bermaksud memang menuduh, yang kinayah itu semacam sindiran tadi. Kalau yang kinayah disertai dengan niat. Tapi kalau yang sharih, kalau sudah diucapkan, ya memang langsung kita ketahui orang itu pelaku kadzaf, karena dia telah menuduh orang berbuat zina. Tapi yang kinayah tadi tidak bisa langsung kita putuskan sebelum orang itu menyampaikan memang niatnya untuk menuduh orang itu memang pelaku zina gitu. Nah, orang yang menuduh zina kepada orang lain ini dihukum 80 kali cambukan bagi orang yang merdeka. Adapun bagi raqib, bagi hamba saya setengahnya. Itu bagi hamba saya setengahnya. Itu ya, itu yang lafaz kadzab. Makanya hati-hati, jangan terlalu terburu-buru menuduh orang berbuat zina kalau tidak ada saksi yang melihat. 4 orang saksi yang melihat. Tidak boleh hanya mendengar-dengar lalu ikut-ikutan menyampaikan bahwa seseorang itu telah berzina. Hati-hati, nanti terjatuh ke dalam kadzab ini. Dan ini dosa besar. Sampai ada hadnya, dicambuk 80 kali. Selanjutnya, wa min hasabbus sahabati wa syahadatu zuri wa matlul ghani ay ta'khiru daf'i daini ma'a ghinahu ay maqdiratihi wa syatmu wal la'nu wal istihza'u bil muslimi wa kullu kalamin mu'zin lahu. Selanjutnya termasuk ke dalam maksiat lidah adalah mencaci para sahabat. Di belakang sudah pernah kita sebutkan. Mencaci para sahabat, bersaksi palsu. Bersaksi palsu tentu saja tidak sebenarnya, gitu ya. Menunda membayar hutang bagi orang yang sudah mampu, matlul ghani. Menunda membayar hutang adalah maksiat. Jadi ketika diminta hutang oleh orang, kalau sudah jatuh tempo dan mampu, harus segera diberikan, dibayarkan. Kalau tidak, sementara dia mampu tidak membayarkannya hutang, maka itu dosa. Sebagian orang ketika meminta hutang itu sangat lembut suaranya, tapi ketika untuk membayarnya kata orang sulit gitu. Kecuali memang dia tidak mampu gitu ya. Selanjutnya yang termasuk dalam dosa lidah adalah wasyatmu, mencaci. Wasyatmu wal la'nu wal istihza, mencaci, melaknat, melecehkan sesama muslim. Ya, dengan perkataan-perkataan cacian memang. Melecehkan seorang muslim, melaknat, semoga Allah melaknat, misalkan dia melaknat orang muslim, itu termasuk dosa lidah. Diam saja, sabar saja. Orang sabar, apalagi di bulan puasa, bersabar lebih baik daripada harus mengeluarkan kata-kata cacian yang tidak bisa mengontrol diri. Kemudian, wa kullu kalamin mu'zin lahu, setiap perkataan yang menyakiti seorang muslim. Kita antara satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Jadi karena bersaudara kita diminta untuk saling menjaga sesama muslim, tidak mencaci dia, tidak memaki, tidak merendahkannya. Itu bersabar. Tapi dia mencaci saya, tidak seharusnya membalas keburukan dengan keburukan. Tapi dia melecehkan saya, tidak seharusnya membalas keburukan dengan keburukan. Itu kena nasihati diri kita. Setiap orang lain berkata kepada kita lalu kita tahan diri untuk tidak melawannya, untuk tidak membalasnya, maka dapat pahala. Itu tidak perlu harus dibalas dengan setimpal, tidak perlu. Dapat pahala jika dia bersabar atas itu. Kemudian wal kadzibu 'ala Allahi wa 'ala rasulihi wad da'wal batilah. Selanjutnya termasuk ke dalam maksiat lidah, bahkan jatuh dalam kekufuran jika seseorang itu berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Mendustakan Allah, mendustakan Rasul, itu termasuk kekufuran. Ya. Kemudian wa da'wa al-batilah, pengakuan palsu. Pengakuan palsu. Wat talaq al-bid'i wa huwa ma kana fi halil haidhi aw fi tuhrin jama'a fihi. Selanjutnya tolak bid'i. Tolak bid'i, jika seseorang laki-laki menjatuhkan talak terjadi pada istrinya dalam keadaan si istri itu sudah digaulinya
dan saat suci. Pada saat istrinya dalam keadaan haid atau sudah digaulinya saat suci tapi sudah digauli oleh suami. Ini namanya talak bid'i. Jadi dalam talak juga ada ilmunya. Talak bid'i ini jatuh talaknya, tapi si laki-laki ini berdosa. Ada talak bid'i, ada talak sunni gitu ya, ada lawala gitu. Bukan berarti talak sunni itu dianjurkan, tidak juga gitu. Jadi memang begitu penamaannya itu. Talak bid'i ini adalah yang terjadi pada kondisi istrinya dalam keadaan sedang haid atau dia dalam keadaan suci setelah digauli oleh suaminya. Itu termasuk dalam maksiat lidah, laki-laki yang menjatuhkan talak pada saat seperti ini kepada istrinya. Kemudian waziharu wa huwa ayyaqula li zaujatihi anti alayya ka zahri ummi ay la ujami'uki. Selanjutnya termasuk maksiat lidah adalah zihar. Apa itu zihar? Yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi. Artinya la ujami'uki. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya, kamu tidak akan saya gauli lagi. Bukan sekedar dia berkata anti alayya ka zahri ummi, bukan serta-merta ketika suami berkata misalkan kamu itu mirip ibuku. Tidak serta-merta ketika seorang suami berkata mirip ibunya langsung zihar, tidak. Karena zihar ini jika dalam makna tidak ingin digauli lagi. Jadi dalam budaya, dalam bahasa Arab itu ketika dikatakan anti alayya ka zahri ummi, bermakna la ujami'uki, tidak akan saya jima kamu. Ini mengandung unsur menyakiti perempuan, makanya tidak dibenarkan. Akan tetapi jika sekedar, tidak juga seperti pendapat banyak orang itu yang hanya sekedar seorang laki-laki memanggil kepada istrinya dengan panggilan mama, misalkan mama anak-anak, misalkan dikatakan terjatuh dalam zihar. Tidak juga demikian. Karena kenapa? Jika dia tidak bermaksud tadi perkataan tadi tidak ingin menjima lagi, maka tidak. Misalkan tanganmu bagaikan tangan ibuku, misalkan tanganmu, bahkan dia ingin memuji sesungguhnya, misalkan itu beda makna dengan yang berkata mirip punggung ibuku yang dengan makna tidak mau menggauli istrinya lagi. Itu berbeda, gitu ya, berbeda hukumnya. Yang jatuh zihar itu jika yang dimaksud tadi anti alayya ka zahri ummi, ketika dia berkata tidak akan aku, bermakna tidak akan aku gauli lagi kamu, gitu. Nah, dalam wafihi kafaratun, dalam masalah ini, dalam hal zihar ini kena kafarahnya bagi laki-laki apabila in lam yutalliq ba'dahu fauran, apabila tidak langsung ditalak setelah itu istrinya, maka si laki-laki itu kena kafarah. Wahya itqu raqabatin mu'minah, yaitu sebagaimana zihar sebagaimana kafarat zihar ketika orang tidak melakukan jima di siang hari di bulan puasa misalkan. Yang pertama wahya itqu raqabah, yang pertama adalah memerdekakan satu budak mukminah salimah, seorang budak mukmin, dia itu salimah, sehat, tidak cacat, tidak menghalangi untuk bekerja. Itu budak yang dimerdekakan. Jika tidak ada budak, memang dicari tidak ada budak misalkan, boleh dia beralih ke yang kedua. Fa'in ajaza, apabila tidak mampu untuk membebaskan satu orang budak, shoma syahraini mutatabi'aini, berpuasa berturut-turut 2 bulan. Jika 1 hari saja terhalang berturut-turutnya, maka harus ulang dari awal. Begitu. Fa'in ajaza at'ama sittina miskina, apabila dia tidak mampu juga, maka dia memberi makan 60 fakir miskin. Sittina muddan, dia beri makan 60 fakir miskin. Untuk satu orang miskin dipermilikkan 1 mud beras. Harus beras. 1 mud beras. Mud itu adalah cakupan 2 tangan orang sedang, itu ya, atau 400 sekian gram, itu hampir 500 gram, itu adalah mud. Selanjutnya, wa minha al-lahnu fil Qur'ani bima yukhillu bil makna.
Selanjutnya, salah baca dalam Al-Quran dengan kesalahan yang merusak makna. Awil i'rab, atau merusak i'rab. Wa in lam yukhil bil makna, walaupun tidak merusak makna. Kalau di belakang dicontohkan misalkan an'amta, dibaca menjadi an'amtu, maka berubah makna, dosa. Atau tidak berubah makna, berubah tidak merusak makna, tapi merubah i'rab misalkan. Atau misalkan allazi, dia baca allazi, tidak merusak makna, tapi tetap dia berdosa karena membaca Al-Quran tidak sesuai dengan bacaannya. Selanjutnya, was-su'alu lil ghani bimalin aw hirfatin wan nadhru bi qasdi hirmanil warithi wa tarkul wasiyati bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuh. Selanjutnya, termasuk dalam maksiat lidah adalah meminta-minta bagi orang yang berkecukupan. Orang berkecukupan dilarang untuk meminta-minta. Ketika dia meminta, maka dia jatuh dalam maksiat lidah. Dia berkecukupan dengan harta atau pekerjaannya, ya. Kemudian bernazar dengan tujuan menghalangi ahli waris. Untuk menghalangi ahli waris, dia menazarkan sesuatu sehingga hartanya tidak bisa diambil oleh ahli waris karena dia sudah nazarkan, misalkan. Ini juga maksiat hukumnya. Kemudian tidak berwasiat tentang hutang atau barang yang tidak diketahui oleh selainnya. Jadi apakah itu dalam jalur titipan atau jalur barang itu, misalkan ada yang barang jaminan gadai, misalkan seseorang yang jika ada barang titipan padanya, maka dia harus menyampaikan kepada orang lain. Apalagi dia dalam kondisi misalkan sakitnya parah, dia harus sampaikan bahwa ada orang menitip barang padanya. Karena jika ini tidak diwasiatkan, maka dia jatuh ke dalam dosa lidah. Kenapa lidah dia tidak dimanfaatkan untuk mengabarkan bahwa ada bagian orang dititip pada dirinya, misalkan ada uang, ada emas, atau ada apa gitu, harta orang dititipkan, harus disampaikan. Itu. Kemudian, jadi tentang hutang, tentang barang yang tidak diketahui oleh orang lain, harusnya sebelum meninggal disampaikan dulu ada berhutang kepada siapa. Beda dengan ini orang sudah sakit-sakitan misalkan, ya harus disampaikan bahwa dia ada hutang atau ada titipan barang orang. Kemudian al-intima'u ila ghairi abihi au ila ghairi mawalih wal khidbatu ala khidbati akhih wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudirrin li ghairi sababin syar'iyyin wal hukmu bi ghairi hukmillah. Kemudian menasabkan diri kepada selain bapak atau menisbatkan diri kepada selain orang yang memerdekakannya atau maula. Jadi budak dimerdekakan oleh seseorang, lalu dia tidak mengakui bahwa orang itu yang telah memerdekakannya. Jadi dia tidak menisbatkan diri kepada selain orang yang memerdekakannya. Atau melamar atas lamaran saudara muslimnya. Jadi dilarang seseorang melamar atas lamaran muslimnya sampai kecuali dia sudah mengetahui bahwa si pelamar pertama tidak meneruskan ke jenjang pernikahan. Dia sudah berhenti, tidak lagi melanjutkan, maka boleh dilamar. Sementara sedang dalam lamaran orang, tidak dibenarkan. Kemudian wal fatwa bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Ini sangat berbahaya. Jika kita tidak mengetahui, katakan tidak tahu, jangan berfatwa tanpa ilmu. Besar dosanya, bisa merusak agama gara-gara fatwa tanpa ilmu. Kalau tidak tahu, belajarlah. Kalau ternyata belum bisa, jawab saya tidak tahu. Jangan kita merasa sok tahu sehingga berfatwa tanpa ilmu. Besar akibatnya kelak di akhirat. Kemudian wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudirrin, belajar, mengajarkan dan mempelajari setiap ilmu yang membahayakan. Li ghairi sababin syar'i, tanpa sebab syar'i. Wal hukmu bi ghairi hukmillah, berhukum selain dengan hukum Allah. Selanjutnya wan nadbu wan niyahatu. Wan nadbu wan niyahatu wa kullu kalamin yahussu ala muharramin aw yufattiru an wajibin wa kullu kalamin yakdahu fid dini
au fi ahadin minal anbiya'i au fil ulama au fil Qur'an au fi syai'in min sya'airillah. Nadab dan niyahah. Nadab yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit dengan mengeraskan suara dengan berkata, duhai pelindungku, duhai pengayomku, duhai sandaranku, ketika ada orang meninggal. Jadi bersabar ketika orang meninggal, ketika saudara kita, kerabat kita meninggal, bersabar, banyak-banyak berdoa gitu. Jadi termasuk ke dalam maksiat lidah adalah menyebut-nyebut kebaikan mayat. Kemudian niyahah menjerit-jerit dengan nada tidak sabar, seperti tidak terima musibah, tidak sabar terhadap musibah kematian. Secara sengaja, bukan tidak tertahankan ya. Ada orang yang ketika meninggal anak yang dicintainya atau saudara yang dicintainya, meledak dia menangis, bukan dalam kondisi dia meraung-raung seperti tidak terima gitu. Bukan, tapi memang meledak tangisannya itu sedih. Bukan itu yang dimaksud. Karena ada orang, ya namanya kehilangan, mestilah sedih, menangis, tapi bukan meraung-raung. Karena yang meraung-raung itu, yang menjerit-jerit itu yang dilarang dalam agama. Kemudian wa minha at-tasmiru was-sukutu 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar bi ghairi uzrin. Selanjutnya meniup seruling. Bentar ya. Ada yang belum kita jelaskan, mohon maaf. Setelah nadab dan niyahah tadi, ada wa kullu kalamin yahussu ala muharramin. Setiap perkataan yang mendorong orang untuk melakukan perkara yang haram. Ayo, lanjut, lakukan, enggak apa-apa. Ini sekali-kali misalkan, ini mendorong orang untuk melakukan perkara yang diharamkan. Au yufattiru an wajibin, atau melemahkan dari melakukan kewajiban. Enggak apa-apa, kamu tinggalkan sholat sekali-kali misalkan. Ini melemahkan orang untuk melakukan kewajiban. Enggak usah bayar zakat dulu misalkan. Ini melemahkan orang untuk berbuat kebaikan. Wa kullu kalamin yaqdahu fid din, dan setiap perkataan itu mencela agama. Yaqdahu fid din, mencela agama. Au fi ahadin minal anbiya, atau salah seorang mencela salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Au fil ulama, atau mencela ulama. Awil Quran, atau mencela Al-Quran. Au fi syai'in min sya'airillah, atau mencela syiar-syiar agama Allah. Ini termasuk dalam bahkan termasuk dalam kekufuran. Kemudian wa minha at-tazmiru sekarang. Di antaranya juga termasuk maksiat lidah, meniup seruling. Jadi seruling itu hukumnya termasuk alat musik yang dilarang, seruling. Meniupnya termasuk ke dalam maksiat lidah. Kemudian termasuk dalam maksiat lidah wasukutu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Diam dari menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang mungkar. Diam dia. Harusnya kita sebagai hamba Allah diperintahkan kepada kita untuk mencegah orang dari berbuat yang mungkar. Jangan lakukan itu berdosa, segala macam, menasihati orang. Kemudian juga menyampaikan yang ma'ruf. Allah memerintahkan kita sholat, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berwudu misalkan, itu disampaikan yang ma'ruf itu. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan yang ma'ruf, tidak ada yang mencegah kepada yang mungkar, nanti kalau kena balak kita khawatir kena semuanya. Tanpa uzur, tentunya tanpa uzur. Jika ada uzur, gak mungkin dia lakukan. Dia seorang perempuan, itu preman laki-laki semua. Kalau dia sampaikan, mati dia misalkan, itu namanya ada uzur. Itu. Kemudian wakatmul ilmi al-wajibi, menyembunyikan ilmu yang wajib untuk dipelajari, termasuk dalam dosa-dosa. Jadi ilmu yang sudah dipelajari ajarkan. Jangan sampai di kita saja. Jangan hanya sampai di dia saja, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Ilmu yang wajib, ilmu fardhu ain, ilmu tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, sebagaimana sekarang ini akhlak. Maka itu harus disampaikan. Dengan cara apapun harus disampaikan. Bahkan jika ada yang meminta, kita tidak mau menyampaikan, maka dosa. Maka harus rajin-rajin menyampaikan. Kemudian tadi menyembunyikan ilmu yang wajib, ma'awujudit talib, padahal ada orang yang ingin belajar.
Makanya jadi capek sedikit nggak apa-apa. Ini memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Kemudian wadhahiku li khurujir rih, lalu tertawa ketika orang ada yang keluar angin. Ada keluar angin, diketawain, digojroki misalkan diketawain, maka itu jatuh ke dalam maksiat. Au ala muslimin istihqaran lahu, atau terhadap seorang muslim untuk menghinanya. Ya. Atau menertawakan seorang muslim untuk menghinanya, bukan karena keluar kentut, tapi karena ditertawakan untuk menghinanya. Itu jatuh ke dalam maksiat lidah. Kemudian waqat musyahadati, menyembunyikan kesaksian. Wa tarku raddis salami alwajibi, tidak menjawab salam yang wajib dijawab, yang tidak menjawab salam yang wajib dijawab. Kalau ada orang perempuan misalkan beri salam kepada kita, ya jawab. Laki-laki jawab. Tapi jika laki-laki tidak wajib bagi perempuan untuk menjawab, gitu. Gitu ya. Au tahrumul qiblatu lil haji wal mu'tamiri bi syahwatin. Atau haram mencium bagi seorang yang sedang menunaikan ibadah haji atau umrah bi syahwatin, dengan syahwat. Jika dia mencium istrinya dengan syahwat ketika haji dan umroh, maka ini dosa lidah. Walisaimin fardan in khasyal inzal, dan juga dalam orang yang berpuasa wajib, misalkan orang puasa wajib, apabila dia khawatir akan keluar mani, maka tidak boleh dia, apabila dia khawatir keluar mani, sebaiknya dia jangan mengecup, jangan mencium. Itu ketika haji dan ketika puasa wajib itu jangan. Wa man la tahillu qublatuh, demikian juga tentunya dilarang mencium yang tidak halal untuk dicium. Yang halal saja dalam haji dan umroh itu tidak boleh, apalagi dikhawatirkan nanti keluar inzal, keluar mani. Adapun yang tidak halal selamanya tidak dibolehkan. Itu ya, tidak boleh mengecup perempuan, mencium, atau laki-laki mencium perempuan yang bukan mahramnya, yang itu ajnabi, sah nikah, itu yang sah nikah dibenarkan, yang selebihnya tidak dibenarkan. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan tentang maksiat lidah hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lamu ahkam. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.